Halo guys, welcome back again in As Art. Ya, kembali lagi di konten pertamanya As Art di tahun 2021 ya. Dimana sebenarnya gue udah nyiapin beberapa konten sih untuk gue upload di tahun 2021. Harusnya lebih awal gitu. Januari, Februari, Maret. Gue Maret baru upload. Sebenarnya ada kayak misalkan kayak Astalk, ada Aslis, dimana iya gue agak suntuk aja buat konten-konten kayak gitu karena ya dunia game lagi gini-gini aja. Lagi kemarin ada game baru sih, ada para kacut nih sempat gue pengen bahas, tapi kayaknya nggak terlalu menarik buat gue dan jadinya gue bakal skip aja. Dan gue pengen buat sesuatu yang baru, dimana ada sesi dimana gue bakal nyebar awareness atau kesadaran bagi kalian, dan semoga pesannya tersampaikan. Sebenarnya gue buat video ini tujuannya buat mengaitkan antara Skin Indonesian 24 dan The Social Dilemma, film dokumenter Netflix yang tujuannya sama, itu nyebar awareness juga ya. Dan kalau kalian nonton di video Skin Indonesian 24, di video ke berapa ya, kelima mungkin ya, yang dia ngebahas tentang YouTube, tentang algoritma YouTube, tentang kalau lebih spesifiknya tentang bahayanya algoritma YouTube atau algoritma media sosial lah. Dan itu iya premisnya atau pokok bahasannya hampir sama kayak film dokumenter di Netflix, yaitu The Social Dilemma. Nanti gue bakal bahas, dan semoga kalian menikmati dan enjoy. Welcome to Serious Talk. Kalau kalian belum nonton videonya Skin Indonesian 24, sebaiknya kalian nonton dulu deh, karena iya itu ngena banget deh buat kita kayak content creator atau pengguna media sosial lah. Pengguna media sosial juga berdampak lah. Tapi kalian sebaiknya nonton dulu dan baru nonton video ini. Dan soalnya di sini gue bakal jelasin tentang film dokumenter The Social Dilemma. Oh ya, ini spoiler alert ya, bagi kalian yang belum nonton sebaiknya kalian tonton dulu deh. Habis nonton baru boleh kesini lagi. So, pada awal September, Netflix merilis film dokumenter terbarunya yang berjudul The Social Dilemma. Dokumenter ini disutradarai oleh Jeff Orlowski, yang juga merupakan menggarap film dokumenter populer kayak Chasing Ice dan Chasing Coral. Secara garis besar gue akan bahas dari sudut pandangnya. Film ini berisi pandangan dari mantan pegawai atau eksekutif perusahaan kayak teknologi, misalkan seperti Facebook, Google, YouTube, Twitter, Instagram, hingga Pinterest. Jadi ini menurut pandangan, secara garis besar ya, menurut pandangan para mantan pegawai dan eksekutif perusahaan raksasa tadi lah, perusahaan teknologi dan media sosial. Di era digital saat ini, The Social Dilemma relevan bagi masyarakat. Dokumenter ini juga memberi gambaran betapa menyeramkannya media sosial yang sudah melekat dengan kehidupan manusia. Jadi film ini menceritakan bahwa semua aktivitas yang kita lakukan di internet, media sosial, diukur oleh sistem yang telah dirancang sedemikian rupa. Ya, jadi udah ada AI-nya ya. Sebenarnya teknologi gak berbahaya, cuman dia lebih banyak dampak positifnya, tapi dampak negatifnya adalah AI yang dibuat itu lebih menyeramkan. Jadi perbandingan harga langganan Netflix atau harga prabayar Netflix, Viu, Amazon Prime, dan Disney Plus di Indonesia, aktivitas yang dimaksud seperti ketika kita sedang melihat sebuah konten, berapa lama kita melihatnya, konten seperti apa yang sering kita sukai, komentar yang kita bagikan, dan yang lain-lain. Dan dimana ada tahap yang paling gue khawatirkan ya, dimana si AI ini memata-matai pengguna. Algoritma yang diceritakan dalam film ini juga menampilkan bahwa media sosial dapat mengukur dan mengetahui kondisi yang dirasakan oleh penggunanya. Oh ya, gue pernah nonton satu short movie dari Ferry Irwandi, bagus banget filmnya. Jadi itu kayak kalian tonton deh, nanti gue kasih linknya dan gue kasih cuplikan sedikit. Di situ ada Fathia Izati juga. Dengan memantau aktivitas penggunanya, bahkan media sosial dapat mengkelompokkan apakah seseorang itu masuk dalam kategori ekstrovert atau introvert.
Keren kan? Keren banget pak. Nah jadi si AI-nya itu bahkan bisa mengkelompokkan apa lu extrovert atau lu introvert. Dia bisa tahu dengan aktivitas lu di media sosial. Kayak lu tonton konten apa, lu nge-like apa, lu komen apa, dia bisa tahu lu itu extrovert atau introvert. Data-data itu juga digunakan untuk memprediksi konten seperti apa yang akan mereka rekomendasikan untuk penggunanya, dengan tujuan agar kita menghabiskan waktu lebih lama di media sosial. Jadi tujuannya itu ya, bisa digarisbawahi ya. Tujuannya agar kita menghabiskan waktu lebih lama di media sosial. Jadi apa yang lu suka, misalkan lu nonton konten ini dan lu like, nanti bakal muncul tuh video-video gua di beranda lu, tanpa lu sadari gitu. Bahkan kalau lu nggak like, lu nonton video ini doang nih, nonton video gua, nanti bakal muncul ke video gua lagi di beranda lu, walaupun lu nggak like ya, lu cuma nonton. Itu hebat. Kalaupun video itu bermanfaat ya bagus lah, tapi misalkan video itu negatif, well, who knows. Jadi semua data yang kita berikan setiap saat dimasukkan ke sistem yang nyaris tidak diawasi oleh manusia, kata si Sandy Parikilas, mantan manajer operasional Facebook dalam dokumenter tersebut. Mereka terus membuat prediksi yang makin membaik tentang apa yang kita lakukan dan siapa diri kita. Lanjut Sandy. William Keslot, mantan pegawai YouTube, juga mengakui bahwa YouTube turut meningkatkan polarisasi di tengah masyarakat. Polarisasi. Jadi polarisasi itulah bahasanya kayak misalkan kita dikelompokkan, apakah kita kelompok yang suka ini, suka itu, dimana kita dikotak-kotakan. Nah itu dia polarisasi ya. Dan Keslot mengatakan bahwa algoritma berupaya untuk menemukan beberapa cara yang mereka sebut sebagai rabbit hole untuk mempengaruhi penggunanya. Maka tak heran ketika lu nonton salah satu dari beberapa video di YouTube, maka video yang serupa atau sama akan direkomendasikan secara terus-menerus, dimana itu ngebuat lu habis, dimana ngebuat lu waktu lu habis itu cuma buat scroll YouTube, buat nonton YouTube. Atau itu berlaku buat media sosial lainnya, kayak misalkan TikTok dan Instagram ya. Dan yang paling gue khawatirkan lagi, ini mempengaruhi psikologi pak ya. Selain menampilkan fakta dan argumen dari mantan petinggi perusahaan teknologi, jadi film dokumenter ini juga mengilustrasikan bagaimana media sosial bekerja untuk mempengaruhi dan mengubah sikap serta pola pikir penggunanya. Jadi kalau kalian pernah kalian misalkan kita ada di pemilu nih, kalian suka sama paslon A, nah kalian tonton videonya paslon A. Nah nanti di beranda kalian akan muncul paslon A terus kebaikan paslon A, dan bakal ada paslon B tapi keburukannya. Itu sih yang gue dapet dari analoginya Bang Ferry Irwandi ya. Jadi gue cuma buat nyebarin awareness aja sih. Jadi tak bisa dipungkiri media sosial saat ini diibaratkan seperti kendaraan untuk mengoptimalkan hubungan antar manusia dan berpotensi besar untuk menimbulkan kecanduan. Menurut Justin Restens, mantan Facebook engineer, tanpa disadari bahwa kebanyakan orang menganggap komentar atau emoticon yang mereka terima dari pengguna lain merupakan sebuah penghargaan. Bentuk emoticon hati, heart ya, love itu, likes atau jempol, dan ekspresi lainnya yang dianggap sebagai nilai atau tolak ukur kebenaran. Bagi kalangan remaja dengan kondisi psikologis yang masih sangat labil, tentunya hal seperti itu juga bisa berbalik. Satu komentar negatif pada unggahan foto di media sosialnya justru akan membuat mereka menjadi insecure, lebih rentan cemas, dan cenderung mudah depresi. Benar nggak? It's right. Jadi itu mempengaruhi dimana emoticon likes, emoticon jempol, emoticon love, emoticon apalagi tuh, dislike atau komen, itu mempengaruhi psikologis pak. Jadi kalau misalkan ada yang nge-like foto lu di Instagram, banyak yang nge-like, itu dopamin pak, itu bikin lo happy. Tapi kalau ada yang dislike, ada yang komen jelek, bahkan ada yang ngujat lu, itu bisa aja bikin lo depresi. Itulah bahayanya. Dan gak cuma itu, nanti gue bakal jelasin lagi. Akibatnya mereka juga merasa tertekan dan seolah dituntut untuk mengikuti standar kesempurnaan seperti yang ada di media sosial.
Kalian ngerti nggak? TikTok. Iya, contohnya TikTok aja udah. Nanti lama-kelamaan standarnya itu begitu. Kesempurnaan TikTok itu kayak gitu. Misalkan ya good looking, dan yang bisa tenar yang good looking, ya gitu-gitulah. Dan yang dimana gue suka kata-katanya di sini di film ini ya, di film Social Dilemma, pengguna adalah produk. Jadi dimana produknya gratis, apapun yang gratis, lu sebenarnya produknya. Di Social Dilemma menceritakan bahwa perusahaan media sosial memiliki 3 tujuan utama, yaitu mendorong pengguna agar terus menggulirkan layar atau scroll layarnya. Dan tujuan kedua mendapat pengguna baru dan menghasilkan banyak uang melalui iklan. Mereka juga merancang cara khusus agar penggunanya dapat terus terpaku selama berjam-jam di media sosial. Alasannya tak lain yaitu untuk meningkatkan engagement. Dalam film ini diperlihatkan bahwa perusahaan teknologi maupun media sosial justru menjual perhatian penggunanya kepada pengiklan. Nah, ini yang bahaya, Pak. Si perusahaan teknologi tadi menjual perhatian penggunanya atau aktivitas kita, data-data kita kepada pengiklan supaya targetnya jelas. Nah, balik lagi ke filmnya, short movie-nya Ferry Irwandi. Jadi dimana kan ada scene dimana si Fatia dia matahin kacamatanya si Ferry Irwandi, Bang Ferry ya. Dan tiba-tiba si Fatia suruh cek HP-nya Ferry, dan disitu langsung muncul online shop bertebaran tentang kacamatanya. Karena kacamatanya baru aja dipatahin dan langsung ada notifikasi kacamata. Hebat banget sumpah. Jadi algoritma yang dibangun di media sosial juga memiliki perangkap yang kuat dan menentukan perangkap mana yang paling sesuai dengan minat kita sebagai pengguna. Mantan manajer operasional Facebook Sandy Pericles menjelaskan bahwa beberapa perusahaan media sosial merancang algoritma yang dibangun untuk memberi ruang penyebaran berita palsu atau hoax. Informasi atau berita hoax itu dianggap mampu memancing semakin banyak perhatian pengguna. Dengan demikian, aliran uang dari iklan kepada perusahaan akan semakin lancar. Gue nggak tahu sih ini kata manajer operasional Facebook ya, si Sandy Pericles. Beberapa perusahaan media sosial merancang algoritma yang dibangun untuk memberi ruang berita hoax. Ini bahaya sih. Cuman buat atensi kita. Dia cuman mancing atensi kita untuk terus-terusan berada di platform itu untuk hujat sana hujat sini tentang berita hoax, dan itu ngebuat aliran uang dari iklan kepada perusahaan akan semakin lancar. So, bisnis ini dijalankan oleh perusahaan-perusahaan ini adalah model bisnis dengan mencari profit dari disinformasi. Mereka menghasilkan uang dengan cara membebaskan informasi hoax bisa beredar tanpa kontrol. Terlepas dari hal itu, Social Dilemma juga menyoroti sejumlah dampak positif yang diberikan media sosial pada penggunanya. Tentu saja berkat kehadiran media sosial, informasi sangat mudah didapatkan dan setiap individu bisa berhubung dengan siapa saja di mana saja. Menurut sutradara Jeff Orlovsky, film ini akan membantu penonton menyadari bagaimana media sosial telah menciptakan utopia dan distopia secara bersamaan. So, itu dia tentang film dokumenter The Social Dilemma. Mungkin kalau kalian masih belum paham atau belum ngerti banget atau masih ngawang-ngawang ya, jadi kalian bisa tonton beberapa konten yang saran gue ya. Kalau kalian bikin 2 akun, jangan 2 akun deh, kalian bikin 2 akun YouTube dan satunya untuk hal positif. Ya lebih baik kalian tonton yang positif deh, nanti akan semakin positif beranda kalian. Tapi kalau kalian nonton yang negatif, iya, guess that. So itu dia untuk konten yang baru, yang fresh. Nggak fresh juga sih, tapi gue cuman mau nyebar awareness aja. Dimana di Serious Talk ini
gue bakal bahas topik-topik yang seru, topik-topik yang serius tentunya, dan serius-serius santai ya. Dan di next gue bakal ada series gibahin yang fresh juga tentunya. Tentunya bukan gibahin orang ya, gibahin game pak. Oke, so stay tune. Thanks for watching.